Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di dalam majelis yang insya Allah diberkahi ini, dan yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat Islam, dan juga tentunya adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, Bu, sebelum pertama-tama, karena ini pertemuan pertama ya, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Obi Ovansyah Yusuf. Aku sekolah SMP SMA di Aldina Islamic Boarding School Bekasi, perbatasan dengan Karawang. Habis itu aku ambil program pemantapan bahasa Arab di Libya Jakarta tahun 2018 sampai 2020. Kemudian alhamdulillah aku dikasih kesempatan buat lanjutin pendidikan di Islamic University of Madinah jurusan syariah, dan alhamdulillah per Desember 2024 kemarin pendidikanku sudah selesai dan aku pulang ke Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Pak, Bu, aku mau ingatin bahwa sekarang kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi malam 10 malam yang agung. Ulama tafsir rahimahullah mengatakan bahwa 10 malam yang agung ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah 10 hari yang Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa tidak ada hari-hari yang dimana amalan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada dalam 10 hari ini, 10 hari yang terbaik di antara 1 tahun Hijriah kita. Nah, maka dari itu, Pak, Bu, momen ini jangan sampai kita lepas, karena ini adalah momen emas. Mari kita isi 10 hari ini dengan memperbaiki kualitas ibadah kita, juga memperbanyak ibadah kita, mulai dari sholat, berpuasa, bersedekah, berzikir, hingga tilawah Al-Quran. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya, Pak, Bu. Kalau kita bicara atau ketika berpikir tentang rukun Islam yang paling utama setelah syahadat, itu kan sholat ya, Pak, gitu. Dan sholat ini adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah, perkara penting. Bahkan dalam hadisnya Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat ini adalah perkara yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Yang kalau amalan ini baik, sholatnya ini baik, maka amalannya itu sisanya juga akan baik. Tapi kalau ternyata amalan sholat ini rusak, maka amalan lainnya akan terancam rusak juga. Nah, kalau kita juga bicara tentang gerakan sholat, kan kita ini, badan kita ini punya fitrah ya, Pak, kepala. Yang kalau misalnya bapak ibu ini bahunya disenggol sama orang, mungkin oh ya udah biasa aja. Tapi dalam gerakan sholat, Pak, kita meletakkan kepala kita sejajar dengan kaki kita. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ini menandakan bahwa sholat ini adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah. Begitu. Nah, tapi Bu, Pak, yang perlu kita ketahui adalah sholat kita yang kita kerjakan minimal 5 waktu ini itu bisa nggak diterima, bisa nggak sah kalau kita nggak awali dengan yang namanya bersuci dulu, atau kalau dalam bahasa Arabnya adalah bertoharoh. Nah, jadi Pak, Bu, kalau kita misalnya sholat sebanyak apapun dalam hari ini, atau kita sekhusyuk apapun, atau kita sholatnya itu 100 rakaat pun dengan khusyuk,
itu nggak akan diterima kalau kita nggak bersuci sebelum sholat. Nah, maka dari itu, karena sholat ini nggak diterima, nggak akan sah sebelum kita bersuci, maka udah sepantasnya, udah sewajarnya kalau pembahasan tentang bersuci ini didahulukan sebelum kita masuk ke pembahasan sholat. Ibaratnya kayak bapak ibu misalnya mau masuk ke dalam rumah nih, itu kan lepas sepatu dulu, lepas sendal dulu, cuci kaki baru kita masuk ke rumah, begitu kan? Nah, begitu juga dengan sholat. Sebelum kita berdiri menghadap Allah, kita diperintahkan, diwajibkan untuk bersuci, begitu. Oke Pak, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu jenis-jenis dan definisi toharoh, atau toharoh ini bahasa Indonesia adalah bersuci. Toharoh ini Pak, itu terbagi menjadi dua. Pertama ada yang namanya toharoh maknawi. Toharoh maknawi ini adalah kebersihan hati, kesucian hati kita, bersih dari syirik, dari maksiat, dan dari sifat-sifat buruk lainnya yang kita punya. Contohnya misalnya kayak hasad, dengki, atau semacamnya. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik ini najis. Nah, tapi najis di sini konteksnya adalah bukan badan mereka yang kotor kena tanah atau debu, tapi karena mereka ini hatinya nggak ada keimanan kepada Allah. Karena itulah Allah mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu adalah najis, najis secara makna, begitu. Kemudian pembagian kedua adalah namanya toharoh indrawi. Ini adalah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada kajian hari ini, yaitu toharoh atau bersuci yang secara bahasa artinya adalah bersih dan suci dari kotoran. Dan dari istilah artinya adalah menghilangkan hadas dan melenyapkan khobat. Apa itu hadas dan apa itu khobat? Yang sebagian orang mungkin masih susah buat ngebedainnya gimana, karena katanya mirip, susunan katanya mirip. Jadi Pak, Bu, hadas adalah kondisi di mana seseorang ini terhalangi dari sholat. Sedangkan khobat, atau mungkin setelah ini kita bisa bilang sebagai najis ya. Khobat adalah najis nyata, yang kelihatan, yang bisa dirasa, yang bisa dipegang, yang nempel di tubuh, di pakaian, atau di tempat sholat kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi Pak, Bu, dalam pembahasan toharoh indrawi ini, kita punya dua hal yang harus kita bersihin berdasarkan definisi yang tadi udah kita sebutin. Apa? Menghilangkan hadas dan melenyapkan khobat. Sekarang kita akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan menghilangkan hadas di sini. Jadi Pak, Bu, yang dimaksud dengan menghilangkan hadas di sini adalah kita menghilangkan sifat yang menghalangi seseorang dari sholat dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Yang kalau hadas ini besar, contohnya misalnya mandi junub, dia junub, maka caranya adalah dengan mandi besar atau mandi junub. Tapi kalau dia berhadas kecil, contohnya misalnya dia buang air besar atau buang air kecil, maka caranya adalah dengan berwudu atau bertayamum ketika dia nggak punya air atau lagi sakit dan nggak bisa pakai air. Nah, di sini yang perlu aku tekankan adalah hadas itu bukan najis yang nyata, tapi adalah sebuah sifat hukum, nggak akan kelihatan. Jadi hadas ini nggak akan kelihatan. Jadi misalnya ketika ada seseorang udah wudu, kemudian dia buang air kecil,
Nah, di sini dia memiliki sifat yang menghalanginya dari sholat, yaitu apa? Buang air kecil tadi. Contoh gampang lainnya adalah ketika seseorang tidur, apakah dia bisa langsung sholat ketika bangun? Nggak bisa, karena dia masih memiliki sifat yang menghalanginya dari sholat, yaitu tidurnya dia itu, yang dia baru bangun. Nah, contohnya adalah misalnya kayak orang yang tadi buang air kecil. Nah, sewajarnya adalah ketika orang udah buang air kecil, dia cebok gitu ya. Nah, kalau dia sudah cebok misalnya sampai bersih, sampai 10 kali, sampai 20 kali, sampai benar-benar bersih, udah nggak ada kotorannya, apakah dia bisa langsung sholat? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena dia statusnya masih sebagai orang yang berhadas. Status hadasnya ini nggak gugur dengan cuma dibersihin aja, tapi dia harus dengan cara berwudu untuk mau sholat. Jadi hadas ini adalah sifat hukum. Mau dia udah cebok 100 kali, tapi dia belum wudu untuk melaksanakan sholat dan dia sholat begitu aja, maka sholatnya nggak sah dan nggak diterima. Kenapa? Karena dia belum berwudu, begitu. Jadi yang perlu dicatat adalah bersih secara fisik kita itu belum tentu suci secara syariat. Itu adalah menghilangkan hadas. Yang itu adalah apa? Yang tadi sudah kita sebutkan, sifat hukum, bukan najis yang kelihatan. Sekarang melenyapkan khobat. Di sini ada perbedaan dari segi definisi. Kenapa kita nggak bilang menghilangkan hadas, menghilangkan khobat? Sebagaimana kita bilang menghilangkan hadas kan? Kenapa di sini pakainya melenyapkan? Sebenarnya ini baru bisa dijelaskan kalau kita bicara konteks definisinya dalam bahasa Arab. Tapi nggak apa-apa. Perbedaan definisi di sini adalah karena untuk melenyapkan khobat ini kita nggak perlu niat buat membersihinnya, baik itu dari orangnya langsung yang ngebersihin, atau dari dibersihin orang lain, atau bukan dari orang. Contohnya, misalnya gini Pak, Bapak lagi jalan kaki, nah terus nginjek kotoran ayam. Kebetulan waktu itu lagi hujan. Nah di situ Bapak ngangkat kaki ke hujan biar kotoran ayam yang ada di kakinya rontok sampai kakinya bersih lagi karena air hujan tadi. Nah di sini kita sudah bisa dibilang dengan melenyapkan khobat. Kenapa? Karena untuk melenyapkan khobat kita nggak perlu niat, bisa dibersihin dari segi mana aja, dari diri sendiri, dibersihin sama orang lain, atau bahkan bukan dari orang, bisa langsung dari air hujan begitu. Nah dari dua penjelasan tadi, menghilangkan hadas dan melenyapkan khobat, kita bisa ambil dua perbedaan besar antara hadas dan antara khobat. Pertama, hadas ini bersuci dari hadas, yaitu kita wudu, kita mandi besar, itu kita membutuhkan niat, ya kan? Jadi kita setiap wudu itu kan kita ada niatnya. Setiap kita mau tayamum, kita juga berniat. Setiap kita mau mandi besar, mandi junub, itu kita juga ada niatnya. Nah, berbeda sama khobat nih. Untuk khobat ini, yang najis tadi, kita nggak perlu niat buat ngebersihinnya. Jadi bisa dibilang langsung disikat juga langsung bisa gitu. Mau pakai air hujan langsung disiram bisa. Gitu. Nggak perlu pakai niat. Kayak misalnya, aku berniat untuk melenyapkan najis yang ada di kaki ini, nah itu nggak perlu. Oke, itu adalah perbedaan pertama antara hadas dan khobat. Sekarang perbedaan kedua adalah orang yang berhadas, yang statusnya ada hadasnya, ini dia nggak akan gugur secara mutlak, baik karena itu lupa, atau nggak tahu, atau nggak sengaja. Jadi contoh misalnya kayak, aku lupa ternyata tadi aku habis buang air kecil, tadi udah sholat gitu kan. Nah di sini dia lupa karena dia berhadas, tapi itu statusnya nggak akan gugur, alias dia harus mengulang sholatnya. Dia harus berwudu dulu, baru dia mengulang sholatnya. Nah berbeda sama khobat, yang statusnya ini, keberadaan ini bisa gugur kalau dia lupa atau nggak tahu. Contoh misalnya ketika konteksnya ini mau sholat begitu kan. Nah kita udah menjelaskan tentang menghilangkan hadas dan melenyapkan khobat. Sekarang untuk melakukan dua hal ini kita membutuhkan media buat ngilangin hadas dan buat melenyapin khobatnya. Sekarang dalam syariat Islam itu
media utama kita dalam bersuci buat menghilangkan hadas dan melenyapkan narkoba, itu caranya adalah dengan menggunakan air. Nah, tapi apakah semua air yang kita punya atau apakah air yang ada di bumi ini itu bisa kita pakai buat bersuci, buat wudhu? Jawabannya nggak bisa. Nah, di sini kita akan jelaskan apa sih air yang bisa dipakai buat berwudhu, buat mandi, dan apa aja yang nggak boleh. Oke? Jadi Pak, Bu, dalam ilmu fikih air ini kebagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah air tohur. Ini ada mat tobi'e di huruf H-nya, panjang di huruf H, tohur. Dan inilah satu-satunya jenis air yang boleh dan sah buat dipakai buat wudhu dan buat mandi besar. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Secara definisi, apa itu air tohur? Air tohur adalah air yang suci fisiknya, secara zat dia ini suci, bersih, dan dia dapat menyucikan hal lain, dapat menyucikan benda dan dapat menyucikan kita. Dan dia adalah air yang masih utuh dalam bentuk penciptaannya, yaitu masih memiliki sifat alami yang Allah ciptakan kepadanya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kalau yang turun dari langit, contohnya itu air hujan, salju, embun, atau semacamnya. Nah, tapi kalau yang udah ada di bumi, contohnya itu adalah air laut, air sungai, air sumur gitu kan, atau semacamnya. Atau bisa juga bahkan sekedar tetesan-tetesan air aja gitu. Dalilnya ada dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama ima'an tohuro, dan kami turunkan dari langit air yang suci, air yang tohur. Surat Al-Furqan ayat 48. Rasulullah SAW juga bersabda ketika ditanya tentang air laut, beliau menjawab, air huwa tohuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan dia menyucikan yang lain. Dan bangkainya yang ada di dalam air laut ini halal. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi meskipun air laut ini rasanya asin, tapi dia tetap sah buat dipakai wudhu dan dipakai buat mandi besar. Nah, di sini kalau kita nggak ada air atau seseorang terhalangi dari menggunakan air karena sakit atau semacamnya, di sini Allah udah ciptain tanah sebagai alternatifnya. Yang itu metode bersucinya ada lain lagi caranya. Dan itu sudah disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang akan kita jelaskan nanti pada babnya insya Allah. Kemudian tadi adalah air tohur, atau sebagian ulama menyebutnya dengan air mutlak. Sekarang kita masuk ke air kedua, yaitu namanya air najis. Apa itu air najis? Secara definisi simpelnya, air najis adalah air yang terkena najis dan dia udah nggak bisa dipakai lagi buat bersuci dan buat termasuk juga wudhu dan mandi besar. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kayak ada di kamar mandi kan ada bak kecil atau ada ember kecil, ada airnya dan ketetesan air kencing. Nah, maka air di dalam bak ini, airnya ini yang penuh ini, itu udah jadi air najis, gitu. Nah, sekarang gimana hukumnya air yang ada di dalam bak tadi, yang ketetesan air kencing ini, atau yang ada di dalam ember ini? Nah, hukum air yang terkena najis di sini kebagi menjadi dua. Pertama, kalau sifat dari air ini berubah. Air memiliki 3 sifat, yaitu bau, warna, dan rasa. Jadi, kalau air ini berubah salah satu sifat yang 3 tadi, yaitu bau, warna, dan rasa, karena terkena najis yang tadi, maka itu airnya udah jadi air najis, udah nggak bisa lagi dipakai buat bersuci. Ini sudah jadi kesepakatan para ulama. Nah, sekarang aku mau jelasin sedikit tentang patokan banyak atau sedikitnya air dalam Islam. Air sedikit, air disebut sedikit dalam Islam itu kalau air kurang dari satuan namanya kurang dari 2 kullah. Dan air disebut banyak
kalau airnya ini lebih dari 2 kullah. Pakai satuan namanya kullah. Nah sekarang 2 kullah ini ulama berbeda pendapat dalam takaran liternya ini seberapa. Tapi pendapat yang sahih adalah pendapat yang mengatakan bahwa air 2 kullah ini kurang lebih setara dengan 160 liter atau 160,5 liter. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath." Jika air mencapai 2 kullah, maka ia tidak mengandung najis. Nah, sekarang kita balik lagi ke kondisi pertama, yang kalau air ini berubah dari sifat yang 3 itu, bau, warna, ataupun rasa. Nah, di sini kondisi pertama, dia nggak memiliki minimum volume airnya berapa. Jadi mau itu sedikit, atau mau itu banyak, atau mau itu 1 ember atau 2000 liter pun, selama airnya ini berubah salah satu sifat yang 3 tadi karena terkena najis tersebut, maka dia sudah menjadi air najis. Nah, kemudian kondisi kedua adalah gimana kalau sifatnya tadi itu nggak ada perubahan, baunya sama, rasanya sama, warnanya juga sama, nggak ada perubahan. Nah, di sini kebagi lagi jadi 2 kondisi. Sekarang kita lihat takaran airnya, volume airnya kita lihat. Kalau air ini sedikit alias kurang dari 2 kullah, kurang dari 160 liter, maka air tersebut jadi air najis. Tapi kalau airnya ini banyak, lebih dari 2 kullah dan lebih dari 160 liter, maka air tersebut masih suci. Oke? Maaf Pak Bu, tadi aku lupa tambahin bahwa kalau airnya sedikit, dia bisa jadi najis kalau berubah salah satu sifat yang 3 tadi. Jadi air yang sedikit ini kurang dari 2 kullah, kalau dia berubah sifat yang 3 tadi, maka bisa berubah menjadi air najis. Sekarang kita akan membahas tentang gimana kalau dengan air yang tercampur dengan benda yang suci. Tadi kita udah jelasin tentang hukum air yang terkena najis. Sekarang gimana dengan benda yang suci? Contoh misalnya di bak air kecemplung daun bidara, misalnya daun-daunan, atau kecemplung sedikit kecipratan air sabun sedikit misalnya. Itu gimana? Nah, di sini selama air tersebut tidak didominasi oleh benda yang menyucikan tadi, benda yang kecampur tadi, maka hukumnya masih sebagai air tohur, masih sebagai air yang suci dan bisa kita pakai buat wudhu. Contohnya misalnya kayak Bapak mandi di air sumur, pakai air sumur. Nah, kita kadang pas sabunnya tuh, kadang sabunnya kecipratan, nah gitu kan. Dan terus sabunnya ini masuk ke ember tadi yang ada air sumurnya sedikit dan nggak berubah jadi air sabun. Di sini bisa Bapak pakai buat mandi junub dan Bapak pakai buat wudhu. Tapi kalau udah berubah jadi air sabun dominan, contoh misalnya Bapak campur pakai sabun, ini hitungannya sudah jadi air sabun dan udah nggak bisa dipakai lagi buat bersuci, begitu. Karena sudah bukan lagi air yang mutlak. Nah, terus gimana dengan air yang berlumut? Nah, di sini konteksnya adalah kalau air ini didiamkan dalam waktu yang lama, terus bercampur dengan benda-benda yang biasa ada di tempat mengalirnya air, kayak lumut atau semacamnya, selama itu nggak ada perubahan warna, bau, dan rasa, maka dia statusnya masih suci. Nah, tapi Pak, Bu, kalau misalnya air yang lumutan, itu kan kadang baunya juga udah berubah. Misalnya baunya udah nyengat nih, atau warnanya udah keruh, atau semacamnya. Nah, di sini ada indikasi bahwa air tersebut udah jadi air najis, jadi lebih baik dihindari. Jadi maksud dengan air lumut ini masih suci adalah ketika airnya ini masih murni aja. Ada lumutnya ada, tapi dia masih murni, baunya masih normal, warnanya nggak ada perubahan, masih jernih, dan juga rasanya juga masih biasa aja, begitu. Nah, di sini aku perlu kasih tambahan bahwa tadi aku udah sebutin pembagian air itu kebagi jadi 2, air tohur dan air najis. Nah, sebenarnya sebagian ulama ada yang membagi ini jadi 3. Pertama air tohur, yang kedua air najis, dan yang ketiga namanya air tohir, panjang di huruf to, air tohir. Nah, apa itu air tohir? Air tohir adalah air yang suci.
Dia memiliki kesamaan dengan air tohur, yaitu dia secara zat dia sama-sama suci. Tapi dia memiliki perbedaan dengan air tohur, yaitu apa? Dia nggak bisa menyucikan benda lain. Jadi dia cuma suci secara zatnya sendiri aja, cuma suci buat sendiri aja. Nah, di sini apakah kita bisa pakai untuk wudhu atau buat mandi junub? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena udah kita sebutkan bahwa dia nggak bisa menyucikan kita. Dia cuma suci buat dirinya sendiri aja. Nah, kenapa sebagian ulama membagi cuma jadi dua aja? Cuma jadi air tohur dan jadi air najis, kayak yang tadi udah aku sebutkan di awal. Alasan mereka adalah karena air tohir ini, yang contohnya adalah misalnya air sabun yang tadi, atau teh, kopi, atau air kelapa, atau juga misalnya di makanan minuman kuah bakso, kuah sop. Hal-hal air ini, air tohir ini, itu udah punya nama lain, udah bukan air lagi, namanya udah jadi teh, namanya udah jadi kopi, namanya udah jadi kuah, sehingga klasifikasinya naik, udah bukan air lagi tapi sebagai cairan. Itulah kenapa ulama membagi air itu cuma jadi dua aja, yaitu tohur dan najis. Sekarang kita berlanjut ke satu hal yang sering kita alamin tapi mungkin kita jarang sadari hukumnya, yaitu air sisa minuman yang dalam istilah fikih itu disebut namanya air as-sukru, yaitu air sisa di dalam wadah yang setelah diminum orang atau setelah diminum sama hewan. Nah, kenapa ini dibahas? Karena kadang kita dalam keseharian itu kita sering ketemu kondisi kayak misalnya kita minum dari gelas yang sebelumnya udah dipakai orang lain, atau ada air dalam ember yang habis diminum sama hewan ternak kita, sapi, kambing, atau diminum sama hewan peliharaan gitu kan, atau air sisa minum anak kecil, atau sisa orang yang lagi haid atau semacamnya. Nah, di sini kita akan bagi jadi tiga. Pertama, air sisa manusia. Para ulama sepakat bahwa air sisa manusia itu suci, siapapun itu, baik itu muslim ataupun non muslim, ataupun orang yang lagi junub, ataupun ibu-ibu yang lagi haid. Kenapa? Karena hukum asal manusia itu adalah suci. Aisyah radhiyallahu anha berkata yang artinya, aku pernah minum dari bejana saat haid, lalu Rasulullah mengambilnya dan meletakkan mulutnya di tempat aku minum. Hadis riwayat Muslim. Jadi air sisa orang yang lagi haid pun bukan najis, dia tetap suci. Kemudian yang kedua adalah air sisa hewan yang halal dimakan. Di sini para ulama juga sepakat bahwa hewan yang halal dimakan dagingnya, itu air sisa minumnya itu juga suci. Contohnya misalnya kayak unta, ayam, sapi, kambing, domba, atau semacamnya. Air sisa mereka ini bisa kita pakai buat bersuci dan bisa dipakai buat wudu dan mandi. Kemudian yang ketiga adalah air sisa hewan yang gak halal dimakan, yang haram dimakan. Contohnya paling gampang misalnya dari binatang buas, kayak singa, macan, harimau, terus burung elang atau semacamnya. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Tapi ada satu kaidah yang bisa bikin kita lebih gampang buat memahaminya. Pertama adalah kalau airnya ini banyak, lebih dari 2 kullah, lebih dari 160 liter, maka dia enggak najis. Tapi kalau airnya ini sedikit, kurang dari 2 kullah, kurang dari 160 liter, maka air bisa najis kalau berubah dari salah satu sifatnya yang 3 tadi. Apa? Bau, warna, dan rasa. Apalagi misalnya hewan tersebut misalnya hewan najis, atau misalnya dijilat anjing, diminum sama anjing, maka air tersebut sudah jadi air najis. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kucing yang minum dari sebuah wadah. Nah, beliau menjawab yang artinya adalah kucing itu tidak najis, ia termasuk hewan yang biasa berada di sekitar kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kenapa? Karena kucing ini hidup dekat dengan manusia.
susah buat dihindarin. Nah, kadang kucing misalnya kalau kita ada wadah isinya air kan kadang langsung merocos gitu kan, langsung ngambil airnya gitu. Susah buat dihindarin. Nah, itulah kenapa airnya itu dihukumi suci, kecuali jelas kelihatan ada najisnya setelah diminum sama kucing tadi. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dari kajian hari ini. Setelah kita bahas panjang lebar tentang bersuci, pembagian air, hadas, khobat dan semacamnya, kita mungkin mulai kepikiran kayak kalau najis ini kan harus dihilangin ya. Terus najis ini dicuci yang ada di baju. Nah, ini gimana caranya kita nyuci bajunya ini sesuai dengan syariat biar najisnya ini terangkat, nggak cuma bersih aja. Apalagi sekarang udah ada mesin cuci yang manual dan matic gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kasusnya kayak gimana dan kita bahas secara ringkas biar lebih jelas. Jadi Pak, Bu, baju yang ada najisnya itu cara nyucinya ada dua. Pertama, kita analogikan, kita bayangkan Bapak punya 10 baju. Satu bajunya ini ada najis, ada kotoran ayamnya kelihatan. Dan 9 sisa bajunya ini baju kotor yang udah ada keringetan, kena tanah atau kena debu. Nah, di sini perbedaannya adalah 9 baju ini itu cuma kotor aja, tapi dia masih suci. Sedangkan satu baju ini dia kotor plus najis juga. Kenapa? Karena ada kotoran ayamnya. Nah, kalau kasusnya kayak begini, Bapak bisa dipisah dulu bajunya 1 dan 9 gitu kan. Nah, terus baju yang satu ini Bapak bilas pakai air. Air apa? Air tahur, air aja. Jangan langsung air sabun. Kenapa? Karena kalau langsung air sabun dia nggak bisa menyucikan. Karena dia cuma suci untuk dirinya sendiri aja. Dia nggak bisa mensucikan baju tersebut. Dia cuma bisa ngebersihin aja. Nah, jadi pertama Bapak bilas dulu pakai air sampai bersih, sampai kotorannya ini rontok. Nah, begitu udah kelihatan nih, oke najisnya udah nggak ada, baru Bapak gabung sama 9 baju lainnya. Jadi 10 baju ini hitungannya udah sebagai baju kotor aja, udah bukan baju yang najis. Disinilah Bapak baru bisa gabung di mesin cuci, terus mulai prosesnya kayak biasa. Nah, tapi di sini kan konteksnya kalau bajunya ini kita tahu ada najisnya, tahu ada kotoran ayamnya dan itu kelihatan. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak tahu nih atau ragu di baju ini ada najis nggak ya? Paling gampang misalnya kita pakai pakaian dalam, karena pakaian dalam ini kan yang tingkat kemungkinannya paling tinggi nih buat ada najisnya kan. Nah, tapi misalnya contoh ternyata ada najisnya tapi udah kering, dan kita nggak tahu nih ternyata sebelumnya ada najis atau kita ragu. Nah, kita nggak bisa pakai metode yang pertama tadi Pak. Kita sekarang pakai metode kedua. Caranya adalah Bapak punya 10 baju misalnya, dan Bapak nggak tahu apakah di baju ini ada najis atau enggak. Nah, 10 baju ini Bapak langsung masukin ke mesin cuci yang kosong, nggak ada airnya. Nah, setelah itu baru Bapak tuang airnya, Bapak datangkan airnya sampai airnya ini menggenang, mencakup seluruh permukaan baju. Baru Bapak steam mesin cucinya sekitar misalnya 1 menit atau 2 menit. Habis itu Bapak kosongin lagi mesin cucinya, Bapak buang lagi airnya. Di sini sebutlah misalnya ternyata di 10 baju tadi ada najisnya, maka di sini bajunya udah jadi suci lagi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah jangan sampai kita kebalik. Kita tuang dulu airnya, baru kita masukin bajunya. Kenapa? Karena kalau Bapak masukin airnya dulu, tuang dulu airnya, baru Bapak masukin bajunya, itu kalau ternyata di baju itu ada najisnya, maka akan bikin air sebak itu, semesin cuci itu, dan baju lain itu akan menjadi najis juga, terkontaminasi. Jadinya mungkin cuma bersih tapi jadi nggak suci. Dan kalau kita sholat pakai baju itu, kita berarti pakai baju yang masih ada najisnya. Sholat kita terancam tidak diterima. Nah, jadi metode yang kedua adalah Bapak masukin dulu bajunya, baru airnya di spin, dikosongin, baru nanti kalau udah habis itu diisi lagi pakai air, baru dikasih deterjen. Jadi deterjen ini di kloter kedua. Nah, baru setelah itu
di spin lagi kan mungkin sekitar berapa 20 menit 30 menit gitu, baru nanti dikosongin lagi sampai prosesnya selesai kayak biasa normal gitu. Ini kalau kita nggak tahu nih di bajunya ini ada najisnya atau enggak, atau kita ragu, atau bisa juga kita pengen jaga-jaga aja gitu kan. Nah, tapi perlu diketahui bahwa dua metode ini adalah kalau kasusnya ada kita tahu ada najisnya atau kita ragu atau kita nggak tahu. Tapi kalau kita yakin, oke, baju ini nggak ada najis, baju ini cuma kotor aja, kita yakin 10 baju ini cuma kotor, kita bisa langsung aja, nggak perlu pakai dua cara tadi. Kita bisa langsung pakai yang kloter pertama itu langsung pakai air sabun gitu. Jadi dua cara tadi itu cuma kalau kita tahu ada najisnya dan kalau kita ragu atau kita pengen dalam hal berhati-hati, begitu kan. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh Bapak Ibu, silakan. Ya, baik Bu. Maju Bu, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Septiana, izin bertanya Ustaz. Pada umumnya kita di rumah itu pakai penampung air, ya. Nah terkadang itu kita nggak tahu kalau tabung itu ada kotorannya atau tidak, karena terkadang ketika kita buka keran suka ada kotorannya keluar gitu Ustaz. Nah tapi beberapa saat dia hilang gitu dan jernih lagi. Nah, apakah kotoran itu termasuk najis atau tidak Ustaz? Dan bagaimana sifat air yang tertampung dalam tabung tersebut? Terima kasih Ustaz. Baik Ibu, ini konteksnya adalah penampung air tadi, tabung tadi itu. Kadang kalau misal ketika kita buka keran air, airnya yang keluar dari keran itu kadang kotor, kadang bersih gitu ya Bu ya. Dan terus ternyata airnya bersih lagi gitu. Nah, di sini pertama pertanyaannya adalah apakah air tersebut najis atau enggak? Jawabannya adalah kita memang harus lihat dulu airnya yang tercampur dengan air ini apa. Kadang misalkan mungkin air tanah gitu ya. Nah, kalau air tanah itu pada dasarnya sifatnya adalah suci. Jadi tanah yang tercampur dengan air ini hitungannya adalah suci. Cuma mungkin iya secara fisiknya kalau kita lihat mungkin agak kotor aja. Nah tapi karena air ini tercampur dengan tanah, maka perlu kita lihat lagi Bu, 3 sifat yang tadi. Dari warna apakah berubah, dari bau apakah menjadi menyengat, dan dari rasanya ini gimana. Sebenarnya kalau dirasakan harus kayak di lidah, tapi mungkin itu nggak kita pakai ya caranya. Paling kita lihat dari 3 sifatnya itu Bu. Kalau ternyata dia dengan warna ini berubah atau dari baunya ini menyengat, maka itu ada indikasi airnya jadi air najis begitu. Tapi karena ini air tanah, maka perlu kita lihat lagi konteksnya ini airnya ini gimana, perlu kita telusuri lagi begitu Bu jawabannya. Wallahu a'lam. Ada lagi Ibu? Oh iya Ibu, silakan. Bisa minum ya? Ya betul, bisa minuman. Tapi kalau misalnya kayak tadi kan yang sisa air manusia, maksudnya sisa air manusia boleh minuman juga kan? Iya betul. Jadi misalnya ada ibu haid atau ibu nifas gitu kan. Nah, ibu minum, terus suami ibu minum dari gelas tadi dengan sisa air tadi. Nah itu airnya suci. Ada lagi Ibu?
Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka kita tutup kajian kita pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.